wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan UBS TV. Obrolan pas. Ngalor obrolan pas, tempat curhat yang pas. yang pas. Kali ini kita titeli dengan ngobrol Ngalor ngidul Jumat sore. Pas ya Pak Sarwo, ini kita pakainya pas hari Jumat nih. Pulang Jumatan soalnya. Pulang Jumatan sore. Belum ganti. Alhamdulillah Bang Bu ada waktu. Saya pun Oke. juga lagi ngelohom di studio. Yuk ngobrol yuk. Yuk. Ngobrol santai oke Ngobrol Mas Sarwo santai. ya. Daripada ini lagi hujan gerimis, Iya. mending kita bikin hangat-hangat dengan ngobrol ya. Bang Bu, Oke, yang ya. pertama Mm-mm. kabarnya primen kayak. Ya alhamdulillah sehat Mas Sarwo. Sehat walafiat, masih diberi kesehatan oleh Allah dan kita harus bersyukur dengan kesehatan itu ya Mas Sarwo ya. Amin. Amin. Yang Iya. pertama yang paling abdul dan yang kita harapkan tentunya kabar sehat ini. Betul ya. Kabar Yang sehat. penting sehat ya. Setelah itu baru cerita yang lain. Oke, baik itu cerita yang lain. Yang penting sehat dulu Pak Sehat Sarwo. dulu. Ya. Dengan Cerita sehat. duitnya akeh, Nah, cerita nurut duit angel gue mengko. monggo. Tapi yang harus sehat kan bisa golek duit. Yang perlu kita ketahui bahwa ini teman-teman subscriber dari UPS TV, Ya. saya namanya Sarwo, yang basecampnya YouTuber Brebes Selatan dan studionya UPS TV. Bang Bu adalah juga bagian dari kami di UPS TV, bahkan beliau menempati posisi sebagai pembina, penasehat, Ya. dituakan lah oleh kita. Sama-sama dengan Pak Sarwo ya, sebagai pembina dan penasehat ya. Walaupun yang dinasehati kadang-kadang apa ya gitu. Ya, Apa kita ditempatkan di situ? Apa memang kita sudah tua apa ya? Pak? Ya karena tua kayaknya. Karena kita tua jadi Tua. mungkin yang lain nggak enak. Waduh, ini enaknya sing tua-tua di tempatnya jadi apa ya? Iya kan gitu. Kira pantes-pantesan jadi penasehat ya. Gini aja, Ya, memang oke, kita ya. mungkin cerita ke dalam tentang UPS. Oke, YouTuber boleh, ya. Brebes Selatan ya. Iya. Ada perjalanan, kalau nggak salah kita mulai 2018 apa ya, Pak? 2018 apa 2021 ya Mas ya? Ini kan 2023. Kan 2 tahun kurang lebih berjalan ya. Yang kau Apa? masa kepemimpinan Pak Arjun Arjun itu? aja 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya kan? Berarti 2020 lah ya mungkin ya. 3 tahun Pak Saiful baru berapa bulan Iya, ya? berapa bulan? Ya setengah tahun lah ya. Iya. Sebelum pandemi apa sesudah? Saya Enggak, teringat waktu pertemuan pertama saya ikut di Bantar Kawung itu yang di kafe itu bulan apa ya itu 2021 itu berarti 2020 Pak waktu Iya. saya ingat ketika itu jembatan Kali Glagah itu roboh. Ya. Iya itu sudah berdiri berapa bulan gitu loh. UBS berarti 2019 ya kali ya. Iya. 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 Bisa kita cek. Kadang-kadang kita melupakan itunya juga ya. Iya. Saking Lupa asiknya, ya. saking asik. Daripada ini Pak sudah duduk lupa berdiri. Seperti itu para anggota dewan apa Empuk sih, gimana? Pak, Empuk sih ya. empuk. Kalau kita malah lupa berdirinya kapan ya? Lupa gitu. Duduknya kapan? Ya duduknya kapan ya? Iya. Oh, Iya. Rara, terwakili sih, Pak. Terwakili ya. Iya, terwakili oleh beliau-beliau. Beliau-beliau iya. Jadi kalau mereka umumnya rakyatnya, kamu pengen hidup sejahtera, pilih saya, nanti saya wakili. Oh iya. Kalau dianya sudah sejahtera kan berarti sudah terwakili. Berarti yang sejahtera yang mewakili aja Iya, ya. Aduh, malah mono. Waduh, pinter juga nih Pak Sarwo bikin perumpamaan. Oke, ini tahun politik wajar kalau kita bicara Ya, itu. jadi memang sehari-hari panora melu ngomong Krungu betul. panora melu ngomong weruh. Weruh, Ya, iya. Dan dijejali kayak gue bae. Dan akeh sing teka, iya Nah, kan? terus ngecek ceritanya mono. Heeh.
Tapi mungkin ini siklus bagian kita bernegara atau bermasyarakat mungkin ya Pak ya. Ya, Jadi kita memang harus masuk ke situ. Siklus 5 tahunan yang Iya, jelas ya. Jadi kita harus melewati masa Harus itu. melewati itu, dan sebagai warga negara yang baik ya harus kita ikuti prosesnya. Ya, walaupun hanya sekedar sebagai pemilih ya. Sekitar minimal iya. gitu. Tentang UBS Pak. Oke. Terutama kita kan panjenengan udah purna nyambut gawe karo negara dan lain sebagainya ya. Ya udah Berarti sudah 50 lebih. 55 lebih. Nah, Ya. seperti saya Pensiun saya 56, berarti sekarang sudah ya hampir 60, malah udah 58-an lah. Iya. Kan ada keanuan juga tentang dunia YouTube. Mm-mm. Kita koyong tua kenapa ke situ? Jadi antara iya dan tidak gimana ya? Kalau tidak ngikuti ke situ merasa tertinggal, kalau ngikuti apakah YouTuber itu hanya milik orang muda-muda saja atau gimana? Oh ya gini Pak Sarwo, sebenarnya itu kan menurut saya ya pribadi ya, masuk ke YouTube kan pertama karena hobi ya, hobi mengeksplor sesuatu dan kita ingin bagikan ke orang lain ya kan. Berbagi informasi maupun tempat-tempat yang, kalau saya khususnya yang bersejarah, artinya cerita di balik satu tempat ya kan, siapa tahu menambah pengetahuan itu. Jadi awalnya hanya senang itu saja, mengeksplor ya. Mengeksplor sesuatu dibagikan ke orang lain gitu, sebagai hobi gitu loh. Iya. Nah, tentunya kalau itu kan tidak melihat usia ya, muda maupun tua ya. Iya kan, ya gitu kan. Untung aja di YouTube tidak ada batasan. Tidak Pekerja YouTube itu harus berumur sekian. Kecuali yang sudah, aduh, nyerempet maning ya. Nggak boleh. Apa ya? Kita ngomong pasti ada yang mirip-mirip ke sana. Iya. Gemuk, leto. Iya. Santuy. Ya kita bukan itu. Ya obrolan guyon aja. YouTube kan berarti utamanya kalau sekelas kita itu menyalurkan hobi. Menyalurkan hobi, betul Pak. Kalau Bang Fu ini jangan lupa ya teman-teman pemirsa, subscriber dari UBS TV. Bang Fu itu channelnya apa? Bang Fu Story. Bang Fu Story yang isinya itu tuh memang explore tentang terutama wilayah Banyumas ini. Wilayah Banyumas secara perkereta apian, gedung-gedung kuna, terusan sejarah gedung-gedung di daerah Purwokerto dan sekitarnya, karena dulu beliau kerja di sana. Ya, tinggal di Purwokerto dan memang saya senang ini sejarah Pak Sarwo. Jadi banyak heritage ya, atau bangunan-bangunan kuno yang ditinggalkan oleh Belanda seperti pabrik gula, kemudian rel kereta api, stasiun-stasiun kereta api, kemudian pabrik keramik, jembatan-jembatan termasuk yang saya lihat ini sudah ratusan tahun usianya tapi kok masih kokoh ya. Nah itu saya coba ceritakan sejarahnya. Bahwa ternyata dulu itu Belanda terlepas dari bahwa dia penjajah ya, ternyata kan meninggalkan namanya legacy atau warisan ya, berupa bangunan-bangunan kuno, diantaranya stasiun, kemudian rel kereta api, jelas ya, jembatan-jembatan yang masih kokoh, juga bangunan-bangunan tua yang bahkan sampai sekarang masih digunakan itu. Itu saya tertarik. Pengen mengeksplor ini kapan dibangunnya, siapa yang membangun, sudah berapa lama, sudah berapa sekarang lama, bagaimana. Ya betul. Jadi saya suka dengan itu. Dibagikan pada publik lah, penonton. Ya siapa tahu menambah pengetahuan. Kalau yang sudah tahu bisa jadi mengingat, kalau yang belum tahu ya kan jadi tahu, apalagi mereka yang mencari data ya. Betul. Barangkali sedikit membantu. Walaupun mungkin kurang secara ilmiah dan lain sebagainya, setidaknya ada pengetahuan. Gambar pada tahun ini, video pada tahun ini kan, sama cerita-cerita di balik itu ya, dengan mengambil referensi dari manapun. Kalau saya senangnya browsing di internet sebagai sumber ya kan, artinya sebelum saya menarasikan atau memberikan keterangan pada video yang saya ambil, saya baca-baca dulu. Literaturnya. Betul. Sumber pustaka. Ya, baik
berupa buku, kemudian browsing internet, maupun informasi lesan yang saya terima dari orang-orang tua. Gitu. Biasanya seperti itu. Iya. Untuk melengkapi informasi, mudah-mudahan ini informasinya atau berbagi ceritanya jadi lebih pas gitu. Lebih lengkap. Soal keakuratan mungkin saya tidak mengatakan saya akurat karena kan berbagai sumber yang saya ambil gitu. Terus sebuah keakuratan model-model yang seperti itu kan perlu penelitian lebih lanjut betul oleh yang berwenang ya, ini sejarawan gitu Pak Sarwo. Iya, berarti hampir ora beda. Dengan channel saya M Studio Bumiayu. Ya. Okay. Saya basicnya itu tukang sound system, Pak. Tukang sound system itu maksudnya soundman atau memiliki perangkat sound system gitu loh. Memiliki perangkat sound system, ya jadi soundman, ya jadi operator. Include di dalamnya. Berarti pemilik perangkatnya sound system. Iya. Kemudian yang men-setting atau sound, saya mengenal istilahnya soundman gitu ya. Gitu. Terus juga nanti segala macamnya terkait dengan sound system ya. Ternyata saya tidak sadar separuh hidup saya ada di sana, Pak. Berarti pengalaman di dunia personal itu sangat luar biasa ya, alhamdulillah. Pak Sarwo ya. Jadi kalau berbagi sama teman-teman, yang menang tua. Menang tua dan menang pengalaman tentunya ya. Pengalaman katanya kan guru terbaik ya. Berarti kan dari pengalaman Pak Sarwo bisa mengetahui tentang teknik-teknik atau terkait dengan sound system ya, bagaimana sound system di misalnya di dalam ruangan, di halaman, sound system di lapangan gitu. Kan beda-beda ya Pak Sarwo, beda atau speknya dan keperluan sound system itu ibarat kita menyajikan sebuah menu makanan untuk anak kecil, untuk remaja, untuk orang tua atau lansia sekalian gitu kan. Jadi disesuaikan. Kira-kira itulah. Ternyata dari dulu itu zaman konvensional sekali lah. Taruhlah sampai merakit power, merakit pixel, ya kan. Merakit sendiri Pak Sarwo. Kan. Nah, kalau sekarang terbantukan sekali dengan adanya dunia media sosial, dengan adanya online, ketersediaan perangkatnya sudah canggih ya. Sekarang dengan mudah. Kemudian secara tutorial bisa lihat di YouTube, jadi makanya beruntung sekali anak-anak sekarang atau yang di bawah kita untuk mencari informasi tentang dunia itu sekarang mudah sekali. Dulu saya harus berbulan-bulan di kota A, di kota B, belajarnya gitu, ikut Pak. Senior berarti, ikut karena tukang sound yang udah senior. Iya, pengen ngangsu ilmune lah. Di Bumiayu tidak adanya di Purwokerto, Tegal, bahkan Jogja, Cirebon dan lain sebagainya. Berarti istilahnya proses menjadi seperti sekarang itu dilalui dengan berbagai macam cara ya. Sampai dan harus memang faktor keadaannya harus seperti itu. Harus seperti itu. Beda dengan sekarang ya, bisa lihat tutorial di YouTube dan macam-macam. Tutorial kita komunikasinya cukup di rumah saja bisa komunikasi, dapat handphone ya kan. Kalau dulu mungkin handphone berarti zamannya Pak Sarwo jadi tukang sound belum ada ya Pak? Belum ada. Berarti saya punya akun aja berarti tak ingat-ingat itu 2009 apa ya? 2009 bikin akun Facebook atau dulu kan pertama kan medsos yang booming kan Facebook. Ya. Akunnya Yahoo apa ya? Yahoo itu itu namanya ya. Sebelum Facebook kan ada namanya apalah yang aplikasi Yahoo, terus yang Friendsetter kali. Ya, ngalami enggak? Kayaknya Friendsetter dulu terus baru Facebook yang booming kan Facebook ya. Gitu. Ya. Nah, ternyata karena saya di bidang elektronik butuh informasi, butuh update dan lain sebagainya. Update tentang pengetahuannya, mau tidak mau kok fakta di lapangan kita harus berhadapan dengan media sosial gitu Pak. Mau tidak mau harus berhadapan dengan media sosial, sedangkan orang seumur saya tidak ada landasan tentang bagaimana sih pegang komputer, bagaimana sebagainya, jadi gagap. Gaptek waktu itu ya istilahnya ya. Mau tidak mau jadi
harus belajar. Harus belajar. Saya belajar ke sana mipil. Ya. Wah, ya nih saya lihat nih Mas Sarwo nih di ini ya teman-teman ya, kita lihat di Basecamp-nya Pak Sarwo M Studio, sekaligus juga Basecamp-nya Ubase. Ini perangkatnya luar biasa, ada laptop, ada TV monitor ya yang lumayan besar, ada perangkat mic, kemudian ini apa namanya di depan saya ini mixer ini sudah ada soundcard-nya, kan beda lagi Pak. Mixer yang pakai soundcard. Iya, sehingga bisa terakses secara digital dengan laptop untuk rekaman video dan audio. Ya, saya kagum nih dengan Mas Sarwo ya, di usia Mas Sarwo yang 50 lebih atau 55 ya, tuaan saya sedikit lah ya. Bayangkan teman-teman ya, penonton ini di usia 55 tapi Pak Sarwo menguasai laptop, kemudian aplikasi tentunya di dalamnya ya, termasuk kalau di Android pastilah, kemudian soundcard, termasuk bagaimana men-setting ini live YouTube sekarang ini ya. Saya lihat tadi sangat terampil ya bagaimana men-setting mic ini ya, kemudian untuk bisa masuk ke live YouTube, kemudian monitornya di laptop, kemudian di monitor, jadi saya bisa lihat ini luar biasa nih. Belum tentu seusia dia orang lain bisa seperti Mas Sarwo. Ada alasan yang saya harus ke situ Pak. Iya. Dengan basic hampir separuh hidup saya ya, umur saya sekarang 55, separuh hidup saya ada di dunia itu. Saya sepertinya tidak mempunyai pemikiran atau merasa tidak bisa di dunia lain, contohlah karena saya harus memenuhi kebutuhan anak, istri dan sebagainya, sebagai gantinya dodol gorengan BK yang orang bisa. Jualan goreng aja nggak bisa ya? Iya. Kayak orang bisa melayune maling kabel-kabel mayan, pokoknya dunia elektrik lah, elektronik ya, elektrik audio ya. Iya. Ini kalau servis berarti bisa Mas Sarwo ya? Yo, itu otomatis ya? Bisa. Iya. Nah, ini cerita nih kebetulan kayak di Google ya, tentang servis. Dulu itu servis kita pegang solder, kita beli alat komponen, kita cari di Bumayu tidak ada ke kota lain dan lain sebagainya. Sekarang zamannya online gitu. Nah, yang lucu lagi bahwa perangkat-perangkat sekarang itu sudah jarang diservis. Karena kerusakannya berupa chip, berupa unit-unit yang satu unit. Jadi pergantiannya bukan dicopot. Berarti anggar ganti kudu sagluntung lah. Sagluntung wis kayak istilahnya. Bahasa Bumayune sagluntung lah ya. Pada betuk anyar maning. Kalaupun itu dipaksakan seperti ya betul kayak tuku anyar maning. Nah, makanya hampir secara umum bengkel-bengkel soldere ora panas. Berarti sekarang perangkat-perangkat hampir dikatakan jarang yang servis ya, karena jarang yang servis, adanya ganti chip, ganti unit gitulah. Ganti unit berarti ya gantilah. Berarti ada umur ekonomisnya ini ya. Artinya tahun sekian ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Bisa sih. Yang jelas saya kok jadi mengikuti, pernah dengar bahwa teknologi itu bukan membuat orang susah Pak. Justru memudahkan. Meminimalkan biaya itu berlipat-lipat. Iya. Mungkin dulu waktu kita kecil lihat film Space Ghost itu yang terbang terus ngomongnya di jam ada gambarnya. Sekarang kan fakta dengan adanya terbukti kan. Terbukti dari film yang dulu itu fiksi ya. Fiksi atau fantasi bahkan ya. Kita hanya bisa berimajinasi, tapi sekarang terbukti ya menjadi fakta ya. Orang dulu telepon komunikasi keluar kota itu adanya orang kaya atau kantor-kantor melalui telepon, iya kan? Telepon atau ke inilah dulu ada wartel ya, warung Telkom ya. Sekarang kan setiap orang bisa berkomunikasi. Dulu satu rumah satu, sekarang satu rumah orangnya 5 ya, handphonenya 5. Betul. Itu kan luar biasa. Perubahan zaman ya. Nah, golongan seumur kita termasuk orang yang kayak masane, karena anak kita nggak pernah tahu bahwa kita beruntung Mas Sarwo malah pernah beruntung ya? mengalami
berbagai macam zaman kan iya kan zaman dari mungkin mesin ketik manual merek Brother apa-apa mesin ketik ngalami. Kemudian mesin ketiknya berubah menjadi mesin ketik elektrik ya kan agak-agak canggih ya. Kemudian komputer ngalami juga ke PC ya. Sekarang PC kemudian ada laptop ya kan. Kalau dari sisi komunikasi kan kita dulu mungkin interkoman atau apa ya. Interkom untuk warga. Saya pernah ngalami di desa itu pakai jaringan interkom ya kan. Kemudian meningkat ya kalau telepon otomatis telepon rumah nggak punya, saya hidup di desa ya. Paling kalau mau telepon ya harus ke wartel ya kan. Ke wartel terus zaman lagi sudah ya HP lah ya, dari HP. Handphone dulu hanya bisa SMS paling atau telepon. Sekarang udah macam-macam ya. Di satu HP itu bisa ada macam-macam, ada jam, ada hampir menggantikan semua perangkat ya. Kita nggak perlu punya jam tangan sebenarnya kalau punya HP misalnya. Ada istilah dunia dalam genggaman. Ya kalau istilah Profesor Rel Kasali itu terjadi disrupsi ya. Disrupsi itu artinya barang-barang baru yang menggantikan fungsi-fungsi barang lama gitu kan. Jadi dulu orang melihat jam harus melihat jam dinding gitu misalnya. Sekarang cukup di handphone misalnya. Atau mau sholat harus mendengar udah adzan belum ya di sholat ya kan. Bisa di aplikasi handphone kan ada jadwal sholat untuk daerah mana gitu. Dan banyak ya sekarang lah itu yang adanya yang kasihan itu menurut saya tukang ojek misalnya. Tukang ojek itu sekarang karena ada komunikasi misalnya orang pulang dari Jakarta nih turun di Terminal Bumiayu, dulu kan mau nggak mau kan ngojek. Sekarang dengan handphone bisa telepon keluarganya nih. Ya tolong aku udah sampai Bumiayu, dijemput 5 menit lagi sampai terminal. Kan, yang jemput akhirnya kan keluarganya. Bukan dia diantarkan ke rumahnya oleh tukang ojek gitu. Itu salah satunya. Ada plusnya, ada minusnya, tapi secara umum sangat sangat membantu lah. Sangat membantu sekali. Ya faktanya kalau kita mau ngambil sisi positifnya ya. Betul. Faktanya saya sendiri kan mau tidak mau kan kalau tidak di situ ya sudah tergerus. Bahkan sudah kayaknya ditelan alam berarti kayak lagunya Elvis Sukaesih. Primen kabare grup orkes namanya. Bang Bu ini dari teman-teman ini punya grup dangdut orkes lama. Beliau sangat menginginkan sekali nuansa jadul beserta lagu-lagunya beserta perangkat-perangkatnya ini. Luar biasa. Ya baru mulai lah Pak Sarwo. Memang saya melihat ada potensi-potensi para pemain dangdut zaman dulu. Mungkin 25 tahun atau bahkan 30 tahun yang lalu ketika saya remaja kan ada namanya grup-grup musik di desa itu. Ada Andes Group, ada Omega, ada macam-macam lah. Itu pemain-pemainnya kan sekarang udah tua, udah seumuran saya. Tapi saya ngobrol-ngobrol masih suka enggak ini mau main musik. Ya terus ya masih kalau ada alatnya ya ayo kita Akhirnya saya kumpulkan terus terang dengan teman-teman, ada yang pegang melodi, ada pegang bass, kendang, kemudian string organ gitu. Akhirnya terkumpul dan memang karena pemainnya tua-tua ya apalnya kan lagu-lagu zaman dulu tahun 70-an 80-an Rhoma Irama, Elvis Sukaesih, Rita Sugiarto, Evita Mala seperti itulah. Iya, kita namanya grupnya Jalu Happy. Singkatan dari jangan lupa happy. Jangan lupa bahagia. Betul, jangan lupa bahagia. Jadi walaupun sudah sepuh-sepuh ya jangan lupa happy, jangan lupa bahagia. Supaya tetap ya hidupnya istilahnya ya penuh dengan keceriaan, tidak suntuk dengan kebutuhan sehari-hari saja. Artinya bisa disimpulkan seumur kita itu jangan risih lah ya. Jangan risih bermain media sosial, jangan risih kita ber-YouTubean. Kan
beda maksudnya. Saya bermedia sosial terus terang kan untuk jualan produknya. Oh iya. Iya, jualan produk saya. Produk saya punya studio. Saya pengen dilihat orang biar tahu memakai jasanya gitu. Iya. Kan lewat media sosial. Ya intinya ini ya Mas Sarwo ya, jangan walaupun sudah sepuh kita jangan sampai maksudnya apa ya, kalau jangan sampai tidak mengikuti zaman, karena kalau tidak mengikuti zaman menurut saya itu jadi kita cepat pikun gitu. Tetap harus ada aktivitas tapi yang positif ya kan? Ya kan? Iya. Ya, Jadi kalau seperti ada mindset bahwa wong TikTokan bae kita kan tidak ada di sana ya. Iya. Iya, bukan untuk itu ya. Ya masih gini. Kayak saya misalnya karena suka mengeksplor sesuatu, kalau pergi-pergi kemana, jalan-jalan atau tidak sengaja pergi ke suatu kota, ada yang menarik, wah ini kayaknya gedung tua ini, ya kita bikin video, ya kan? Kita coba cari referensi, ini gedung apa sih? Seperti saya misalnya bikin video tentang gedung SCS ya, gedung SCS di Tegal itu, sing 11 kulone stasiun Tegal lah. Itu kan ada namanya gedung SCS. Itu kan singkatan dari Semarang Cirebon Stumtram Maskapai. Jadi kayak Lawang Sewunya yang di Semarang, tapi di Tegal ada itu. Itu gedung kuno, dulu kantor pusat perusahaan perkeretaapian yang mengelola kereta api dari Cirebon ke Semarang. Namanya SCS perusahaannya, Semarang Cirebon Stumtram Maskapai. Gitu. Kalau di Purwokerto itu ada namanya kantor Daop 5 Purwokerto. Itu dulunya adalah kantor pusat SDS Serayudal Stumtram Maskapai, perusahaan kereta api yang mengelola jalur kereta api dari Cilacap Maos ya ke Wonosobo. Itu. Jadi itu kan karena saya tertarik, wah ini kok menarik ya, saya video, saya bikin narasinya, bagikan ke publik. Jadi kan saya sebagai yang sudah berumur kan tetap mencari sesuatu kan, ada effort ya, ada usaha untuk mencari bahan. Jadi kan agak berpikir kan, walaupun agak berat itu kan. Nah kalau kita berpikir katanya di usia tua, kalau tetap kita berpikir itu tidak cepat pikun gitu. Gitu Mas Sarwo maksudnya. Mungkin Mas Sarwo juga sama kan? Ya kan, tetap mau tidak mau jadi harus memikirkan kabel ini biar selalu lancar bagaimana. Nah, iya kan mikir terus gitu kan. Supaya di sana bunyi, di sini bunyi bagaimana kan. Iya, artinya jadi jangan pasif lah, jangan pasif, jangan hanya diem saja ya kan. Kita tentunya yang sesuai ya. Yang sesuai dengan kapasitas kita lah, umur kita. Iya betul. Kita menjalaninya. Iya, kalau misalnya di target harus begini-begini ya kita nggak usah lah. Udah senior ya, bukan tua ya, tapi senior. Ngakunya dewek senior. Ya memang ngobrol kan malah pada curhat. Ya. Ya ini berarti ke penonton yang usia kita ya, pesannya kan supaya ada aktivitas lah gitu kan, ada jangan nganggur gitu kan. Artinya juga begini, bisa disimpulkan juga bahwa fakta yang ada di sekitar kita itu tidak bisa kita bendung ya Pak ya? Betul tidak bisa kita bendung. Kenapa kita harus melawan arus gitu ya kan? Toh pada prinsip dasarnya ya itu tadi, majunya media sosial, majunya teknologi kan untuk menolong manusia juga dalam berbagai hal gitu. Ya kita coba ambil manfaatnya ya dari media sosial kan gitu kan. Ini kan kalau medsos menurut saya sih ibarat pisau, kita mau gunakan untuk apa pisau itu kan. Jadi jangan disalahkan pisaunya. Ya jangan salahkan pisaunya. Tapi orang yang pegang pisau. Yang pegang pisaunya. Kalau pisau kan untuk apa, ngupas apa, pelem ya kan, jadi manfaat untuk rajangi bawang ya kan. Jangan disalahgunakan untuk apa istilahnya menakut-nakuti misalnya, apalagi sampai berbuat yang kriminal kan begitu Pak Sarwo. Jadi bukan pisaunya yang ya sama juga medsos ya. Kalau kita gunakan positif, berbagi sesuatu yang positif ya kan. Mudah-mudahan kan bermanfaat. Jangan gunakan medsos untuk berbagi hal-hal yang negatif, misalnya pornografi lah atau berita-berita hoax, ujaran kebencian.
Kan gitu Mas Sarwo ya gitu. Nah, kembali lagi dengan kita mau tidak mau setiap hari kita selalu jadi pegang HP, banyak informasi ini hari ini lagi dijejeli copras-capres ya, copras-capres pasti itu loh. Di TikTok, di Facebook, di YouTube ya pastilah berita-berita. Tapi sebenarnya gini Mas Sarwo, kalau saya lihat ya, kalau saya baca-baca, sebenarnya yang di beranda kita itu muncul apa, itu sebenarnya sesuai dengan kebiasaan kita. Di beranda YouTube kita, di beranda TikTok kita. Itu apa itu yang namanya algoritma? Lah itu algoritma, masing-masing platform kan punya algoritma. Jadi ada namanya artificial intelligence ya, kecerdasan intelijen. Artificial intelligence itu artinya masing-masing platform kan punya, kayak Chrome atau Google aja lah. HP saya dengan HP Bang Bu itu begitu dibuka sama-sama buka Chrome, ya. Halaman pertama bisa beda. Berandanya pasti beda. Gitu. Kalau misalnya Mas Sarwo di Google Chrome misalnya sukanya membaca berita-berita sepak bola, pasti di berandanya itu yang muncul adalah sepak bola, tentang berita-berita sepak bola. Juga di YouTube gitu. Kalau misalnya suka sering nonton YouTube tentang politik, pasti yang berandanya itu yang direkomendasi oleh YouTube itu politik begitu. Jadi namanya itu AI ya, AI, Artificial Intelligence. Iya, yang masing-masing platform itu ibaratnya kayak TikTok. Kiye nggo kowe kan senenge kiye. Kiye nggo kowe ditonton, muncul ning berandane luar biasa. Wis ora bisa mikir pirang ewu memorine. Tempatnya ning ndi. Lah kowe sing mikir kudu apa? Sing ya saya kagum kan yang membuat itu, membuat program itu. Kok bisa-bisane ya. Bayangkan HP sekarang aja memorinya terbatas. Gelismen penuh. Kita sedunia. Nah, sedunia. Oke, Bang Bu, asik sekali ngobrol kesana kemari dan karena ini sesuai titelnya ya, ngalor ngidul. Ya ngalor ngidul, jadi banyak tema ya. Banyak tema. Mungkin jadi bisa berepisode-episode nih. Ya, mungkin tiap Jumat sore kali ya. Jadi asik ya. Asik. Oke, dari obrolan kami barangkali ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan apabila memang ada manfaatnya juga monggo kita bijak saja dalam bermedia sosial. Ya, terima kasih. Iya, oke. Ya. Saya lihat sudah 30 menit, setengah 30 jam menit kerasa ya. Tanpa rasa. Ya, untuk penonton seperti Mas Sarwo tadi sampaikan, ambil yang baik ya, yang jelek-jelek buang aja lah, lupakan lah istilahnya gitu. Ya. Gitu ya Mas Sarwo ya. Oke, terima kasih untuk subscriber UBS TV. Dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.